Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu jaya. Nah adik-adik, kita hari ini mau beribadah sekolah minggu. Yuk kita siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, langsung undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik, kita mau uji nama Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya yang ajaib. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian semesta bernyanyi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku.
kita duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau buka hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti arti dari firman Tuhan dan kami semua boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan agar boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua punya satu gambar. Siapa yang kenal? Ada nggak yang kenal dengan tokoh ini? Ini tokoh terkenal loh. Kenal nggak? Nggak. Nggak kenal ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kamu kasih tahu. Bapak ini adalah tokoh pahlawan nasional bangsa kita, ya. Namanya Samratulangi. Siapa namanya? Samratulangi. Ya, dia adalah pahlawan nasional dan bapak ini beragama Kristen. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Nah, anak-anak, pada zamannya, pada waktu dulu ya, ketika bapak ini masih hidup, beliau adalah seorang yang pemberani. Beliau berani mengatakan benar untuk hal yang benar, mengatakan tidak untuk hal yang tidak, dan beliau mempersaksikan imannya di dalam setiap kesehariannya, di dalam setiap pekerjaannya juga. Beliau ini seorang yang berani. Beliau memperjuangkan keadilan buat kita semua, ya. Pasti ada ancaman, ada tantangan, ada rintangan, tapi nggak membuat beliau patah semangat. Wah, luar biasa ya. Siapa yang di sini mau jadi tokoh yang berani seperti Bapak Samratulangi? Saya. Ya, kita semua harus mau ya jadi seorang tokoh yang pemberani. Nah, di Alkitab ada juga tokoh yang hidupnya berkenan kepada Allah. Namanya Henokh, ya. Kita baca dari Kejadian 5 ayat ke-21 sampai ke-24. Yuk anak-anak buka ya Alkitabnya ya. Semua akan bacakan dari sini Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, anak-anak, pada zaman dulu, pada waktu Henokh hidup, manusia luar biasa jahat sekali, ya. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di mata Allah. Banyak sekali orang yang berusaha untuk membunuh, mereka juga bertengkar, tidak akur satu dengan yang lain. Ya, mereka egois, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, nggak pentingin orang lain. Nah, tetapi Henokh ini orang yang luar biasa. Dia hidup berkenan di mata Allah. Walaupun banyak orang yang berbuat jahat, tapi Henokh tetap berbuat baik. Nih, ada gambarnya. Henokh mengasihi Tuhan, ya. Henokh mengasihi Tuhan dan Tuhan Allah pun mengasihi Henokh. Jadi Tuhan Allah memberkati Henokh dan keluarganya. Anak dan istrinya diberkati Tuhan. Allah sangat mengasihinya. Allah menyertainya setiap langkahnya, kemanapun dia pergi. Tuhan memberkati Henokh. Bahkan di akhir hidupnya Henokh diangkat Tuhan ke surga. Henokh tidak mengalami satu kematian, tetapi Henokh diangkat naik ke surga. Wow, luar biasa ya.
Henokh itu diangkat Tuhan karena hidupnya berkenan kepada Allah. Tantangan tetap ada. Pada zamannya manusia banyak yang jahat, tapi Henokh tidak berbuat jahat. Ya, luar biasa. Nah, anak-anak, saat ini apa sih tantangan kita? Ayo, bisa sebutin nggak satu-satu? Tantangannya apa aja? Apa aja, yuk? Main game. Oh iya benar, main games. Ya semua anak suka. Bukan cuma anak-anak aja, orang tua juga suka main games. Tetapi ya ini yang harus diperhatikan nih ya anak-anak. Main games itu ada waktunya, ada batasnya. Tidak boleh terlalu lama ya. Menghabiskan waktu berjam-jam dengan games. Mana yang lebih sering kita lakukan? Main games atau baca Alkitab? Main game. Main games ya. Iya, semuanya begitu. Nah, setelah dengar firman ini, kita semua harus mau hidup berkenan dengan Allah. Kita harus berkenan di mata Allah. Jadi kita harus dekat dengan Allah. Caranya, yuk baca firman Tuhan. Kita mau ngerti apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Apalagi tantangan anak-anak zaman sekarang selain games, ya. Kemungkinan juga anak-anak zaman sekarang itu lebih suka juga bermain, bukan bermain game saja ya, bermain di luar rumah, nongkrong-nongkrong, ya. Lebih senang bersama dengan Tuhan atau dengan teman-teman? Teman-teman. Kayaknya lebih banyak yang lebih senang bergabung dengan teman-teman nongkrong-nongkrong dibandingkan ikut ke gereja atau beribadah di rumah lewat live streaming, ya kan? Nah, saat ini kita mau berubah ya, jangan seperti itu lagi. Kita mau dekat dengan Tuhan. Yuk kita ikut sekolah minggu. Ajak teman-temannya yang belum ikut sekolah minggu. Kan kalian bisa SMS atau WA teman-teman mengingatkan mereka supaya mereka datang atau mereka mengikuti live streamingnya sekolah minggu. Ya, jadi tantangan anak-anak ini tetap ada. Ya, tetap ada. Tetapi kita harus mau menjadi anak yang berkenan di mata Tuhan. Kita harus mau seperti Henokh, dia mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi Henokh. Ya, kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi kita. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita. Kemudian ada tantangannya lagi loh, yang lain lagi. Tahu nggak apa? Kadang-kadang ya, semua lihat kita ini ibadah live streaming tapi enggak sesuai dengan jamnya. Dibilang jam 11, malah jam 1 siang baru ikutan live streaming. Ya, itu juga nggak boleh, nggak baik. Jadi kalau dibilang para lausenya jam 11 kita ibadah, yuk kita sama-sama ibadah jam 11 ya. Jangan telat. Malu. Tuhan tidak pernah telat memberikan berkatnya bagi kita. Tetapi kenapa kita sering telat? Kita sering telat datang ibadah. Kita sering telat datang ke gereja. Ya, Tuhan gak pernah telat kasih berkat sama kita. Oleh karena itu, anak-anak juga harus mempersiapkan waktunya dengan baik. Sejak malam hari, anak-anak siapkan pakaiannya yang baik untuk beribadah walaupun lewat live streaming, tapi kita harus mempersiapkan diri. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ajak papa mamanya beribadah sekolah minggu. Ya, jadi kita harus meneladani kehidupan Henokh. Ya, tidak ikut dalam kehidupan dunia, tetapi hidup berkenan bagi Allah. Ya, anak-anak semua mau kita semua berubah mulai sekarang.
berubah menjadi anak yang berkenan di mata Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Dari Filipi 4 ayat 13. Ya, boleh dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami sudah dengar firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk boleh hidup berkenan di mata Tuhan, tidak mengikuti kehidupan dunia ini, tetapi kami boleh mempersaksikan iman kami, berkata ya untuk hal yang benar, berkata tidak untuk hal yang tidak. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita harus mencontoh sikap yang benar yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang baik walaupun dalam dunia ini banyak tentang. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau disayang Tuhan? Pasti kita semua mau disayang Tuhan. Karena itu kita mau angkat pujian, sayang sayang disayang. mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang terus hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa yang kurang daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada